warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Islami Cerdas Terampil. Balik lagi di Lensa 7 SMA Muhammadiyah Kedaung bersama saya Kirana Fadika Syahira. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang life skill hadro di SMA Muhammadiyah Kedaung. Apa sih hadro itu? Yuk kita tanya langsung ke pembina hadro SMA Muhammadiyah Kedaung. Oke, di sini aku udah bersama pembina life skill hadro di SMA Muhammadiyah Kedaung. Dengan siapa Pak? Kita bisa kenalan dulu. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Anggi. Biasanya kalau di sini anak-anak manggilnya itu Pak Anggi. Nah, kalau di sini saya tuh terkenalnya ngajar geografi sama sejarah minat. Tuh. Mengenai hal ini, gimana keadaan Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun panas ya, kadang hujan, kadang panas, tapi alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu Bapak udah nyempetin waktu untuk kita sharing-sharing tentang hadro. Sebelumnya hadro itu apa sih Pak? Hadro itu ya salah satu seni yang menampilkan suara, keindahan alat musik, keindahan gerak, dan sebagainya yang dijadikan satu padu. Itu hadroh itu. Siapa sih Pak yang memperkenalkan hadroh? Kalau hadroh sendiri itu ada beberapa versi ya. Kalau yang saya tahu itu yang pertama kali di Indonesia itu ada 3 orang. Itu yang pertama ada Bapak Haji Ahmad Sayuti, Bapak Sura, dan Bapak Sastra. Itu pertama kali di Garut tahun 1917. Pertama kali orang pribumi yang mengajarkan atau menampilkan dan mempopulerkan hadroh di masyarakat pribumi Indonesia. Kalau tujuan hadroh sendiri itu gimana Pak? Kalau tujuan hadroh yang pasti dakwah ya, syiar. Kan seperti yang kita tahu kalau di Indonesia sendiri itu macam-macam penyebaran dakwah Islamnya tuh. Ada yang melalui seni, terus ada yang melalui ceramah dan sebagainya. Nah, ini salah satu hadroh itu jadi salah satu media untuk mensyiarkan agama Islam lewat lantunan-lantunan syairnya itu. Tadi kan Bapak bilang nih hadroh itu kan banyak alat-alatnya juga kan. Alat-alatnya itu apa aja sih Pak? Alat-alatnya itu macam-macam ya. Ada yang namanya darbuka, terus bass, terus tam, terus ada yang namanya rebana, ada lagi yang tamborin. Nah, itu alat-alat yang ada di hadroh. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau disebutin satu-satu karena hadroh itu juga kompleks ya. Tuh. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kita tonton cuplikan tim hadroh SMA Muhammadiyah Kedaung? Yuk kita lihat. Nah, itu dia cuplikan-cuplikan tim hadroh SMA Muhammadiyah Kedaung. Gimana?
Lumayan kan, keren kan? Oh, Keren banget, Pak. jelas lah itu. Itu tuh belajarnya berapa bulan ya, Pak? Kalau dihitung-hitung kurang lebih baru 1,5 bulan ya untuk penampilan seperti itu. Mungkin kalau lebih lama lagi bisa lebih wah lagi kayaknya tuh. Itu 1,5 bulan ya, Pak? Ada jadwalnya untuk belajar hadro itu atau pas jam life skill sekolah aja pada hari Senin? Jadi untuk latihannya itu selain di hari Senin, ada di hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi benar-benar untuk meningkatkan skill dan mempercepat si anak untuk belajar hadroh. Jadi kita menambah beberapa hari khususnya, apalagi ini kan masih sesuatu yang baru gitu. Kemarin kan kita tes nih, itu jadwalnya tetap hari Rabu sama Sabtu atau tambah atau berkurang? Untuk pas UTS karena kan tetap ya yang namanya sekolah adalah mencari ilmu dan belajar, akhirnya untuk selama tes tadi khusus pas hari Senin bisa nggak sih kalau kita tambah pakai alat musik modern kayak misalkan piano atau gitar gitu? Oh jelas bisa. Ada beberapa momen atau mungkin nanti bisa cari sendiri ya bahwa hadroh itu nggak mesti cuma alat tabuh doang kayak gitu, tapi bisa dikombinasikan dengan alat-alat tradisional misalkan gamelan atau musik-musik yang modernnya keyboard, gitar, itu jelas bisa. Cuma nanti ada beberapa kesulitan, misalkan harus mempelajari ketukannya, lain sebagainya gitu. Belajar hadro itu sulit tidak sih, Pak? Atau kan aku sering lihat nih, kebanyakan cowok-cowok yang hadro itu, bisa nggak sih kalau misal perempuan ikut hadro gitu? Oh ya, kalau belajar hadro sendiri itu bisa dibilang ya susah, mudah ya mudah. Tapi balik lagi ke setiap individunya ya. Misalkan dia udah punya jiwa seni, biasanya cepet. Tapi kalau dia benar dari nol, itu kadang lebih lama dalam mempelajari hadroh. Dan ketika belajar hadroh itu nggak ada ketentuannya harus hadroh itu harus laki-laki, enggak. Tapi perempuan juga bisa kalau pengen belajar hadroh seperti itu. Berarti aku bisa nih, Mas? Oh jelas bisa dong. Nah, itu dia seputar tim Hadro SMA Muhammadiyah Kedaung. Buat kalian adik-adik kelas 9 yang mau daftar di tim Hadro SMA Muhammadiyah Kedaung, yuk daftarkan diri kalian di SMA Muhammadiyah Kedaung. Terima kasih buat Pak Anggi dan tim Hadro yang meluangkan waktunya untuk sharing tentang Hadro. Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode Lensa 7 selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadroh.